Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari Coding Media pada seri Belajar Kode Igniter 4. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat form login dan juga proses loginnya untuk multi-user dengan menggunakan password verify dan juga CI4. Bagi teman-teman yang ketinggalan, silahkan ikuti dulu tutorial-tutorial sebelumnya di playlist channel YouTube Coding Media. Oke, sekarang kita mau lanjut ya untuk pembatasan hak aksesnya. Di sini kita coba login. Nah, dia berhasil. Ini kan sessionnya sudah tersimpan ya, tetapi ketika kita akses login lagi, dia masih bisa. Ini bisa kita redirect di halaman loginnya. Di atasnya return view di sini, kita kasih aja jika dia ada session ID user, maka kita redirect ke home. Seperti ini ya. Kita coba refresh, maka dia diarahkan ke home lagi. Kalau kita akses login, maka dia diarahkan ke home lagi. Nah, kita bisa kasih seperti ini ya untuk function-function yang tidak bisa diakses ketika dia sudah login. Oke, kan ini sudah diarahkan ke home nih. Berarti kita perlu bikin logoutnya nih. Di sini sudah ada button logout ya. Di layout kemudian default kita cek aja. Nah, di sini ada button logout. Ini kita arahkan ke logout. Kita bikin dulu aja functionnya. Nah, tadi ketika kita menyimpan session, kita pakai session kemudian set ya. Kalau kita mau menghapus sessionnya atau unset sessionnya, itu menggunakan session kemudian remove kemudian nama sessionnya yang kita cetak tadi. Kemudian setelah dihapus, kita bisa arahkan ke login kembali. Oke, seperti ini. Berarti dia nanti aksesnya auth/logout ya. Kalau kita tidak custom routing, kalau custom routing terserah diarahkan kemana aja. Auth/logout. Coba kita refresh dan kita klik logout. Di sini berhasil logout ya. Artinya sessionnya sudah terhapus karena ketika kita akses halaman login ini bisa, artinya sudah berhasil logout, sessionnya sudah terhapus. Cuman kalau kita sudah logout, ini masih bisa akses halaman home. Nah, masih bisa ya. Ini pembatasannya kalau satu-satu cukup ribet ya teman-teman. Kalau kita harus kasih tanda seru di sini ya, atau pentung itu akan sedikit ribet ya. Bisa juga, cuman agak ribet. Nah, lebih baik kita manfaatkan fitur yang ada di CI4, yaitu filters. Biasanya kalau di framework lain disebutnya middleware. Bagaimana cara membuatnya? Ini sudah ya tadi ya. Kita tinggal tambahkan aja link yang logout. Untuk filter, kita bisa cek di dokumentasi dari CI4, kemudian kita cari aja filter. Di sini bagian controller filter, kita cek aja. Nah, di sini nih caranya nih, creating a filter. Nah, di sini kita tinggal copy aja, bikin filenya di dalam filter. Nah, di sini ada ya, is logged ini. Kita coba aja bikin filter baru.
di dalamnya app kemudian folder filters, kita new file, kita namakan semisal login filter ya. Camel case saya kasih namanya. Kemudian kita isi ini, pastekan aja. Kemudian di dalam before-nya coba kasih ini. Nah, dia panggilnya bisa di dalam config filter atau bisa langsung di routes-nya nih, dikasih filter apa. Kemudian kita daftarkan di dalam config, kemudian filters. Nah, di sini paling bawah. Nah, di sini perlu kita daftarkan dulu aliasnya. Seperti ini, atau bisa juga kita use dulu namespace-nya, kemudian kita tinggal panggil login filter class. Sama saja. Oh ya, di login filter nih belum kita ganti ya nama kelasnya, sesuaikan dengan nama filenya. Nah, karena di sini kita tidak bikin service auth, maka dia tidak terdeklarasi nih. Maka yang paling mudah adalah kita kasih aja if tidak ada session. Ini perlu deklarasi lagi sih untuk penggunaan service auth. Nanti untuk script tidak ada sessionnya ditaruh di service auth. Cuman biar lebih ringkas, kita bisa tambahkan aja if tidak ada session untuk pengganti yang dari dokumentasi. Tinggal tambahkan tanda seru di sini. Kemudian diarahkan ke login. Kita coba. Nah, bisa ya teman-teman. Jadi kita mau akses home, itu diarahkan ke login. Cuman di sini kalau kita akses gawe masih bisa nih. Kita tinggal daftarkan juga URL gawe. Intinya kita sudah berhasil membuat filters. Kita bisa tambahkan lagi di sini untuk URL-nya. Di sini tadi yang pertama kan kita bikin login filter nih, isinya seperti ini. Tadi dari template copy aja. Cuma di sininya kita ganti, tidak menggunakan service auth. Biar lebih ringkas, kita langsung aja jika dia tidak ada session ID user diarahkan ke login di bagian before. Kemudian nama kelasnya sesuaikan dengan nama filenya. Lah, ini tadi file login filter di dalamnya filters. Kemudian kita daftarkan nih login filters di app config kemudian file filters. Caranya yang pertama, teman-teman daftarkan di aliases di sini. Namanya yang mau dibikin apa? Saya kasih nama seperti ini. Is logged in. I-nya besar, L-nya besar. Kemudian ini path-nya atau namespace-nya. Kemudian ini nama kelasnya. Atau teman-teman bisa use dulu untuk app filter login filter, kemudian di sini tinggal
panggil kelasnya. Nah, seperti ini juga bisa ya, kita use dulu. Kemudian di sini tinggal dipanggil kelasnya biar sesuai dengan contohnya. Kemudian di bawahnya di bagian filters, di sini kita panggil yang tadi alias tadi, kemudian yang before lah ini letak URL-nya nih. URL yang ada di dalam routes. Di sini kan ada home. Kemudian ada gawe. Lah, gawe-nya ini kita bisa daftarkan juga nih di sini. Gawe gini ya. Kalau kita akses home nggak bisa, kita akses gawe nggak bisa, diarahkan ke login lagi. Coba kita akses gawe edit. Nah, dia masih bisa. Kenapa? Karena di sini cuma gawe saja. Berarti kita perlu bikin lagi nih gawe kemudian slash bintang. Jadi semua setelah URL gawe itu tidak bisa. Kita coba lagi ya, refresh. Nah, di sini nggak bisa ya. Jadi harus didaftarkan satu-satu. Cuman kalau yang setelah gawe itu kita bisa kasih bintang seperti ini. Jadi dia mengenalinya setelah URL pertama kemudian slash semua URL setelahnya. Home nggak bisa, kemudian gawe pun nggak bisa, kemudian gawe edit atau add juga nggak bisa nih. Nah, seperti ini, ditambahkan seperti ini. Semoga teman-teman cukup jelas ya. Ini routes-nya tidak kita apa-apakan. Tadi kita bikin login filter.php di dalam filters, isinya seperti ini. Kemudian kita daftarkan di config filters, kita use, kemudian kita deklarasikan. Ini terserah namanya yang akan kita panggil di bawah sini. Kemudian di sini kan tadi ada before nih, before-nya jika dia tidak ada session ID user diarahkan ke login. Nah, di sini before dia diarahkan kemana nih? Nah, kita bisa juga nih tambahkan filters tersebut langsung panggil di dalam routes. Cuman kita mau implementasinya nanti aja ketika menggunakan route resource. Jadi biar sekalian semuanya, untuk yang route satu-satu kita bisa deklarasikan di sini. Bagi teman-teman yang sudah berhasil, bisa bikin story kemudian tag IG kami di @yukcoding. Dan bagi yang belum bisa, coba diteliti lagi, sesuaikan dengan video. Biasanya ada typo atau prosesnya yang belum sesuai. Sambil dipahami ya teman-teman. Jika tetap error, bisa tulis errornya di kolom komentar video atau bisa diskusi di grup Telegram @yukcodingid. Oke teman-teman, kita coba lagi. Kita mau login. Sudah berhasil login, saya mau login lagi. Nah, nggak bisa ya, diarahkan ke sini. Kita akses gawe, bisa. Kita akses tambah bisa, kita akses edit bisa, hapus bisa, home juga bisa. Kemudian ketika kita logout, kita akses home, nggak bisa. Kita akses gawe, nggak bisa. Kita akses gawe yang edit ataupun tambah nggak bisa. Oke, berarti pembatasan akses ketika dia sudah ada session login atau belum sudah berhasil ya teman-teman, dengan menggunakan filters atau middleware dari CI4. Untuk tutorial selanjutnya kita mau bikin CRUD yang lain. Di sini grup kontak dulu dengan menggunakan modeling data ya. Jadi tidak lagi query builder. Kemudian kita juga setelah itu bikin CRUD yang kontak saya.
kontak ini nanti berrelasi dengan tabel grup kontak. Pastinya lebih seru ya teman-teman. Jadi kita nanti akan belajar relasi tabel, join sebagainya dengan menggunakan modeling data ataupun custom dengan query builder. Stay tune di channel ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. Happy coding!